kemarin ada berita di mana Bursa Efek Indonesia akan membuat harga saham sampai dengan Rp1 per lembar. Ini salah satu aturan baru nantinya yang akan direalisasikan. Maksudnya seperti apa? Banyak yang merasa panik. Tetapi kalau teman-teman baca pasti tahu yang dimaksud dari Bursa Efek itu seperti apa. Kita ulas di video kali ini. Di mana dari emitennews.com ada 153 saham BI berencana terapkan ARB Rp1 pada Juli 2023. Jadi akan ada penurunan bahkan sampai Rp1. Kalau teman-teman perhatikan kan hanya batasan itu sampai 50. Ada saham yang memang bisa di bawah 50, tapi itu untuk saham-saham akselerasi ya, papan akselerasi. Ini dijelaskan di sini udah jelas di emitennews.com, di mana ada beberapa klasifikasi lah ya, ada beberapa klasifikasi di mana mereka bisa harga sahamnya bisa turun sampai Rp1 per lembar. Di mana satu yang pertama ini di sini adalah harga rata-rata dalam 6 bulan terakhir kurang dari 51. Berarti bisa dikatakan sahamnya ini dalam 6 bulan terakhir nangkring atau stay di harga 51. Klasifikasi kedua adalah nilai transaksi rata-rata kurang dari 5 juta atau volume transaksi harian kurang dari 10.000 saham dalam 6 bulan terakhir. Oke, itu yang kedua, itu yang kedua. Lalu selanjutnya yang ketiga, laporan keuangan terakhir mendapatkan opini tidak menyatakan pendapat. Ini kan berarti auditan ya, berarti kan pihak ketiga ya, pihak keluar. Jadi teman-teman perlu perhatikan di mana perusahaan-perusahaan dalam melaporkan laporan keuangan itu ada auditnya. Nah, audit ini berasal dari pihak ketiga. Pihak ketiga di luar dari bursa, di luar dari si perusahaan tersebut juga. Gitu sih. Nah, ini kalau auditannya yang ngaudit itu mengatakan tidak menyatakan pendapat. Nah, ini kan berarti ada yang aneh mungkin ya, abu-abu. Lalu selanjutnya keempat, tidak membukukan pendapatan atau tidak terdapat perubahan pendapatan pada laporan keuangan terakhir dibanding dengan laporan keuangan yang disampaikan sebelumnya. Oke, yang kelima, perusahaan tambang minerba yang belum memperoleh pendapatan dari bisnis utama hingga tahun buku keempat sejak tercatat di bursa. Ini khusus ya, spesifik. Kalau yang keenam, memiliki ekuitas negatif pada laporan keuangan terakhir, tidak memenuhi syarat tetap dan tercatat di bursa sebagaimana diatur. Di sini kalau teman-teman perhatikan, kalau ada saham yang emiten ekuitasnya negatif, pasti mereka akan mendapatkan label sih, Lalu yang ketujuh, perusahaan tercatat atau anak-anak perusahaan yang kontribusi pendapatannya material. Lalu kedelapan, dalam kondisi dimohonkan PKPU, pilot atau pembatalan perdamaian. Dikenakan penghentian sementara lebih dari 1 hari bursa yang disebabkan oleh aktivitas perdagangan. Ini berarti adanya kisruh lah ya. Kisruh dimana tentang ya bisnis suatu perusahaan ya, pilot atau PKPU itu. Lalu kesembilan, kondisi lain ditetapkan oleh bursa setelah memperoleh persetujuan atau perintah OJK. Jadi setelah membaca ada 9 poin klasifikasi yang ditetapkan oleh bursa di sini, dimana bisa dikatakan ini adalah bisa ya kriteria yang akan membuat saham tersebut bisa turun sampai Rp1 per lembar. Dan dalam harus digarisbawahi, ini bisa tidak harus 9-9-nya terpenuhi, bisa salah satu saja. Itu kalau sudah terpenuhi bisa saham tersebut diturunkan bahkan sampai Rp1 per lembar. Nah, itu yang jadi catatan, dan ini menurut saya adalah bentuk dari perlindungan dari Bursa Efek, dimana ini 9-nya ini istilahnya bisa dikatakan klasifikasinya kan ini jelek semua ya. Jadi yang saham-saham jelek akan tersortir, akan bisa ke bawah, di bawah 50. Jadi ini seharusnya teman-teman akan lebih aware, lebih waspada
Itu sih yang membuat ya bisa dikatakan ini salah satu bentuk perlindungan sih dari bursa efek itu sendiri. Itu yang saya lihat. Dan apakah ini buruk dan baik? Saya tidak melihat ini buruk dan baik selagi perusahaan yang kita pilih sudah oke-oke aja ya. Ya udahlah, ini tidak akan mempengaruhi apa-apa perusahaan teman-teman kalau sejauh ini teman-teman memilih perusahaan yang oke-oke aja. Itu satu. Yang kedua, semakin munculnya aturan ini menunjukkan bahwa cepat atau lambat ARB simetris akan dimulai. Nah, ini akan menjadi momentum ya menurut saya, akan ya sebelum semester 1 2023 ini ya kemungkinan ARB simetris akan dijalankan sih saya melihat ya, dengan ditambah adanya rules baru tentang ini. Harusnya akan dimulai lagi sebentar lagi tentang ARB simetris. Menarik untuk menunggu ARB simetris apakah akan dilakukan sebelum Lebaran, sebelum Ramadan, atau setelahnya. Nah, kita menarik ya. So, kenapa patokan saya Ramadan? Soalnya sebelum-sebelumnya, dari tahun-tahun sebelumnya, sebelum COVID, dimana saat Ramadan itu akan ada kebijakan baru perihal perdagangan, pasti akan dipersempit. Nah, kalau kondisinya seperti ini, aturan ARB simetris akan dimulai lagi sebelum Ramadan. Tapi saat Ramadan nanti akan disesuaikan lagi, kan bisa dikatakan aturannya ya terlalu cepat berubah-ubah sih. Jadi akan lebih bijak, akan lebih pas menurut saya kok dilakukan di setelah Ramadan. Itu menurut saya, tapi saya tidak memangku kebijakan. Jadi kita tinggal tunggu aja bursa efek akan menggaskan kapan ARB simetris. Ini hal yang mungkin teman-teman akan tunggu, terutama yang baru terjun di market setelah COVID-19. Itu akan membuat market lebih volatile, dan saya menunggu momen ini lagi sih, karena ini dulunya sudah ada sebelum pandemi. Jadi itu saya akan lebih concern ke situ sih daripada news ini. Jadi mungkin yang akan membuat efek perdagangan sangatlah volatil adalah ARB simetris, Bang. Karena ini menurut saya ini bentuk perlindungan sih dari bursa efek. Jadi terima kasih bursa efek untuk perihal ini. Harus kita apresiasi ya. Harus kita apresiasi meskipun banyak hal yang pastinya teman-teman yang sudah 1-2 tahun di market sudah melihat kayak kok ada beberapa hal yang aneh. Jadi itu, tapi rules ini perlu kita apresiasi, dan semoga teman-teman akan lebih aware memilih perusahaan-perusahaan yang memang oke, tidak hanya melihat dari rewardnya. Jadi kalau perusahaan di harga 50, kalau tuh naik 2-3 tik itu memang kerasa banget secara persentase ya, tetapi resikonya akan besar ya. Harganya di bawah tetap dibikin tidur di 50. Itu sih. Jadi dengan ada aturan ini semoga teman-teman akan lebih aware, lebih ada batasan-batasan ya. Jadi itu semoga bermanfaat, dan thanks for Bursa Efek Indonesia.